Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Mumin, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 525211740. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pengertian dan jenis-jenis poster mapel bahasa Indonesia di kelas 3 MI Al-Huriyah 2 Karangpawitan, Garut. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Bapak dan juga teman-teman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau menyiapkan dulu, silahkan disiapkan dulu oleh ketua muridnya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan perhatikan kerumahan tulis untuk menyanyi dan silakan untuk semuanya berdiri. Mulai. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang bab 5 tentang bola-bola coklat. Atau lebih tepatnya nanti materinya yaitu tentang pengertian, tujuan,
tentang poster. Ya, nanti akan dijelaskan sama Bapak tentang poster. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak mulai, nah ini kepada loyo-loyo supaya lebih semangat. Baik, kita tepuk semangat dulu. Ya, baik, tepuk semangat. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Pada minggu kemarin, pada hari kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian poster dan bagaimana cara membuat poster. Nah, hari ini kita akan memperdalam kembali materi tentang poster tersebut. Nanti akan diberikan kepada kalian tugas bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar. Baik, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Baik, untuk materi yang pertama, coba perhatikan dulu ke papan tulis poster. Hari ini kita akan belajar tentang poster. Apa itu poster? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, baik itu berupa pengumuman atau iklan ataupun berupa gambar maupun tulisan. Jadi poster teh kalau kita sering melewat ke beberapa daerah ke tempat umum, kita sering melihat ada poster. Ya. Nah, poster tersebut itu merupakan papan pengumuman informasi media, baik terbuat dari tulisan maupun berupa gambar. Misalkan jangan membuang sampah. Itu kan berarti gambarnya gambar tong sampah, kata-katanya jangan membuang sampah. Jagalah kebersihan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Poster itu seperti itu di tempat-tempat umum. Kemudian coba perhatikan tujuan dari poster dapat bervariasi. Seperti komersial, maksud komersial itu yang menghasilkan uang. Jadi supaya dagangan laku maka dibuatkanlah poster. Nah, itu tujuannya sebagai komersial. Ya. Kemudian informasi publik, seperti tadi Bapak disampaikan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan informasi publik yang dilakukan oleh semua orang. Kemudian tujuannya kemanusiaan. Misalkan kalau di tayangan-tayangan itu kayaknya stop rasisme, misalnya Raikon Sumatera, ya, bentuk tujuan kemanusiaan. Kemudian atau tujuan-tujuan yang lainnya, ya, misalkan untuk pendidikan, ya, misalkan banyak sekali poster-poster yang di sekolah yang dipasang. Misalkan di sini kan gunakanlah alat kebersihan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian poster itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri poster tersebut? Coba perhatikan. Ciri-cirinya adalah satu, didesain. Tahu didesain? Didesain itu dibuat pada media kertas maupun kain dengan motif yang menarik supaya orang yang membaca tertarik. Wah, ya, yang poster lebih bagus. Coba bayangkan kertas polos aja putih, tulisannya yang dilihat jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin kurang menarik. Tapi kalau misalkan dibuat desainnya lebih bagus, mungkin poster itu akan terbaca dari kejauhan atau mungkin dari lebih dekat, akan lebih jelas, ya, akan menarik para pembaca. Yang kedua, mengandung kalimat persuasif atau ajakan. Maksud kalimat persuasif, kalimat yang mengandung ajakan. Ayo kita tertib di dalam kelas ini. Janganlah membuang sampah sembarangan. Jadi ajakan-ajakan itu. Hormatilah ibumu, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas dan mudah dipahami. Tidak terlalu panjang, ya poster kata-kata wengkul seperti koran, kan tidak mungkin. Yang membacanya juga susah dari kejauhan. Itu bahasanya, itu apa yang dibaca. Nah, jangan sampai tulisannya pun tidak jelas, samar-samar atau tulisan yang tidak dimengerti. Tentunya mungkin informasinya tidak akan sampai. Kemudian yang keempat, menggunakan kombinasi elemen-elemen seperti huruf, angka, simbol, dan gambar supaya lebih menarik. Misalkan tempat poster membuang sampah,
berarti harus ada tong sampahnya, bentuk sampahnya seperti apa yang dibuang, gitu ya. Dikombinasikan antara huruf, gambar, orang, atau mungkin kalian pernah melihat ada iklan-iklan di televisi, misalkan iklan mie instan. Itu kan ada artisnya yang iklannya, ada yang bagaimana cara masaknya, harus pakai apa mie instan itu, pakai cabai, pakai telur dan lain sebagainya. Itu poster-poster supaya para pembacanya menarik, supaya bisa dibaca oleh yang lain. 5. Penggunaan tulisan yang jelas dan variasi gaya tulisan untuk menambah daya tarik visual. Jadi huruf nanti harus bagus, seperti coba perhatikan mengenal pecahan pembilang 1. Itu kan hurufnya itu lebih besar, yang lainnya ada yang kecil. Nah itu supaya menarik dibacanya, supaya yang membaca itu enak dipandang. Kemudian jenis-jenis poster ini berdasarkan isinya. Ini yang pertama, poster pendidikan. Kalau poster pendidikan mas semua isinya itu tentang pendidikan, ajakan belajar, semangat belajar, bagaimana membuat pelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yaitu ajakan-ajakan yang ada pada poster pendidikan. Kalau di sini disebutkan poster pendidikan berisi informasi atau pesan yang dapat memberikan pendidikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua, poster niaga atau poster promosi, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Bagaimana seorang pembeli bisa menarik perhatian untuk membeli barang dagangannya, ya. Jadi jangan sampai kurang teko jualan, tapi tidak ada poster yang menunjukkan nama jualannya apa. Jadi tidak menarik. Nah, contoh seperti ini, paket soto ayam 25.000. Itu kan yang membaca tuh kita jualan soto ayam. Nah, kemudian kata-kata yang di bawahnya pun dine in only. Nah, dimakan di sini, atau ini merek-merek yang lain, ini di rumahnya. Dilengkapi kata bapak tadi, hurufnya ada, gambarnya ada, kata-katanya pun jelas, ya, singkat, padat, dan jelas seperti ini. Nah, poster niaga atau promosi berisi penawaran atau promosi barang atau jasa. Kemudian ini yang ketiga, poster layanan masyarakat. Ini seperti poster posyandu. Punya balita ditimbang di posyandu aja, punya balita ditimbang di posyandu ya. Nah, seperti itu kata-katanya. Nah, ini poster seperti ini biasanya digunakan untuk informasi kemasyarakatan, kesehatan, atau misalkan di kampung kalian ada pemilihan RW, misalnya, ayo sekarang coblos Bapak RW, misalnya pilih Pak RW, calon RW, nah seperti itu. Ya, jadi informasi-informasi yang ada di lingkungan kita itu namanya poster informasi. Kemudian contoh yang keempat jenis-jenisnya yaitu poster kegiatan. Nah, kalau poster kegiatan seperti lomba-lomba yang diikuti oleh para siswa atau para anak-anak atau para orang lain, ya, ada lomba-lomba. Poster kegiatan tersebut biasanya digunakan apabila ada kegiatan-kegiatan lomba atau apapun, ya, misalkan ada 17 Agustusan di kampung kalian, ya. Nah, itu dibuatkan poster. Selanjutnya ini sedikit lagi. Ini yang terakhir, ada poster karya seni. Nah, kalau poster karya seni biasanya ini dibuatkan pameran atau dibuatkan di-upload di media sosial, biasanya bentuknya lukisan, kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pengertian dan jenis-jenis poster yang sering kita temukan di beberapa daerah. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat bagaimana cara membuat poster. Silakan dibuka dulu buku catatan bahasa Indonesianya. Buka dulu ya. Ini untuk tugasnya, coba perhatikan. Ini tugasnya hari ini
bagaimana cara membuat poster ya. Silakan diikuti perintahnya dari sini. Ini merupakan contoh bagaimana cara membuat poster. Silakan dibuat. Sudah dikerjakan oleh kalian semuanya. Baik, dari pembelajaran bahasa Indonesia hari ini dicukupkan sekian. Bapak simpulkan kembali bahwa poster itu adalah sebuah media informasi untuk menyampaikan suatu informasi yang terbuat dari berbagai macam media, baik berupa kain, kertas maupun tulisan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak atas nama Guru Bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Maka dari itu Bapak ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan kepada kalian bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pembelajaran dari Bapak tentang bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.